Selamat siang Ibu, perkenalkan nama lengkap saya Angelina DDE, mahasiswi semester 2 dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya akan memberikan tanggapan kritis tentang jurnal ilmiah yang berjudul Urgensi Pendidikan Karakter bagi Mahasiswa di Era Digital. Penulis Siti Maryam N, tahun terbit 2023, nama jurnal Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEBUB, volume 2 dan nomor 2. Membahas tentang pentingnya pendidikan karakter bagi mahasiswa di era digital. Menurut jurnal ini, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan perilaku yang positif di tengah-tengah kemajuan teknologi yang pesat. Peluang dan tantangan dalam pendidikan karakter di era digital perlu diantisipasi dengan baik. Peluangnya adalah pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Namun, tanggapan yang dihadapi dalam pendidikan karakter di era digital adalah pengaruh negatif dari media sosial dan teknologi yang mempengaruhi perilaku dan sikap mahasiswa. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Implementasi pendidikan karakter bagi mahasiswa di era digital dapat dilakukan menggunakan pendekatan yang tepat. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan adalah pendekatan holistik dan pendekatan berbasis teknologi. Pendekatan holistik melibatkan integritas pendidikan karakter dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk karakter mahasiswa secara menyeluruh. Sementara itu, pendekatan berbasis teknologi melibatkan penggunaan teknologi seperti media sosial dan aplikasi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa. Dalam implementasi pendidikan karakter, perlu diperhatikan beberapa hal. Pertama, pendidikan karakter perlu diintegrasi dengan kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler untuk membentuk karakter mahasiswa secara menyeluruh. Kedua, pendidikan karakter perlu diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi. Ketiga, pendidikan karakter perlu melibatkan partisipasi aktif dari mahasiswa dan dosen untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa. Pendidikan karakter di era digital memiliki beberapa manfaat. Pertama, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kedua, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan perilaku yang positif, seperti empati, kerjasama, dan tanggung jawab. Ketiga, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam kegiatan akademik dan non-akademik. Namun, pendidikan karakter di era digital juga memiliki beberapa tantangan. Pertama, pengaruh negatif dari media sosial dan teknologi dapat mempengaruhi perilaku dan sikap mahasiswa. Kedua, kurangnya kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan karakter dapat mempengaruhi efektivitas pendidikan karakter. Ketiga, kurangnya sumber daya dan infrastruktur dapat mempengaruhi implementasi pendidikan karakter. Dalam mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukan beberapa hal. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan karakter. Kedua, perlu dilakukan pengembangan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung implementasi pendidikan karakter. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas pendidikan karakter untuk meningkatkan kualitas pendidikan karakter. Dalam keseluruhan, pendidikan karakter di era digital memiliki peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan implementasi pendidikan karakter yang tepat, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta sikap dan perilaku yang positif. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu menjadi prioritas dalam pendidikan di era digital. Pendidikan karakter di era digital perlu diimplementasikan dengan menggunakan pendekatan yang tepat untuk mengatasi tantangan dihadapi. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa mengembangkan sikap dan perilaku yang positif di tengah-tengah kemajuan teknologi yang pesat. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan karakter, pengembangan sumber daya dan infrastruktur, serta evaluasi dan monitoring terhadap efektivitas pendidikan karakter.
Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan demikian, pendidikan karakter dapat membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, serta sikap dan perilaku yang positif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam pendidikan karakter, serta mengembangkan sumber daya dan infrastruktur untuk mendukung implementasi pendidikan karakter. Dalam kesimpulan, pendidikan karakter di era digital merupakan topik yang sangat penting dan relevan dalam konteks pendidikan saat ini. Dengan implementasi pendidikan karakter yang tepat, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta sikap dan perilaku yang positif. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu menjadi prioritas dalam pendidikan di era digital. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.